Okay, Doktor. InsyaAllah saya Wan Maslukma, moderator untuk pagi ini. Okay. Jadi tanpa melengahkan masa, saya serahkan kepada Doktor lah. Falyatafaddal mashkura. Sebentar. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh wa safiyyu wa khaliluh addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih. Saya mohon maaf pakai kaos ya. Masih panas, baru selesai masak. I thought tidak ada kajian hari ini, but fortunately or unfortunately, anyway, kita insya Allah tidak membahas Asmaul Husna ya, kita menyelesaikan sampai ayat ke-5. Kebetulan saya sudah membuat note untuk ayat ke-3, 4, dan 5. Harapannya kita menyelesaikan sampai ayat ke-5. Tetapi sebelum ke sana, saya ingin bahasan kita kemarin di ayat 1 dan 2, sebenarnya ini akan sangat baik kalau menjadi question and answer, tapi harapannya ini nanti menjadi diskusi antara peserta mungkin ya. Keyword dari ayat 1 dan 2 yang kemarin kita bahas, misalnya konsep tasbih, apa itu, terus Al-Aziz, apa, Al-Hakim, Ahlul Kitab, yang nanti direferkan kepada Banu Nadhir, Al-Hasyr, apa, Ar-Ru'ba, Ar-Ru'ba, ya, takut, Fir dalam bentuk apa itu Ar-Ru'ba, terus Al-Ibrah, sama Ulil Absar. Ya. Saya kira ada 8 keyword dari ayat 1 dan 2 yang mestinya harus menjadi diskusi bersama. Mungkin Kak H bisa mendeepening itu 8 poin yang menjadi kata kunci dari bahasan kita kemarin ya. Oke. Untuk saat ini saya tidak mau itu, kita langsung saja ke ayat ketiga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walaula an kataballahu alaihimul jalaa la'adzabahum fid dunya walahum fil akhirati adzabun nar. Walaula, kita mulai dari kata walaula. Wanya adalah wawu ataf. Wawu ataf adalah maksudnya connecting word. Connecting word asumsinya adalah bahwa dia hanya bisa difahami dengan melihat previous ayah atau previous verse. Karena wanya ini menunjukkan dia punya keterkaitan, ya, connected dengan the previous verse atau ayat sebelumnya. Laula adalah harfu imtina, ya, harfu imtina'in liwujud. Huruf yang digunakan untuk mencegah terjadinya sesuatu. Jadi ini hampir tidak mungkin. Kita hanya mengandaikan sesuatu, tapi pada kenyataannya dia tidak pernah terrealisasi. So we just imagine something, wishing something, but dia tidak pernah bisa dimaterialize. Dia tidak bisa direalisasikan. Itu namanya laula. Laula. Jadi misalnya kita lihat sekarang kalimatnya. Jadi tufidu imtina'i jawabiha li ajli wujudi syartiha. Berfaedah untuk mencegah jawaban, ya, jawaban dari statement yang tadi yang menjadi statementnya li ajli wujudi syartiha. Ini kan rumus pada conditional sentence ya. Jadi kalau kita lihat ini nanti banyak di dalam tradisi Al-Qur'an atau juga dalam kebahasaan kita. Jadi kayak if then statement ya. Jadi atau conditional sentence ya. Ini penting untuk kita pahami di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi jika ada if ya, and misalnya terus kemudian ada then, oke. Biasanya then itu lukisannya menggunakan huruf fa kalau dalam banyak sekali nanti dalam Al-Qur'an, tapi secara umum pakai fa. Fa kayak apa begitu ya. Atau pakai la, misalnya bisa pakai la dan seterusnya. Ini contoh mudahnya ya.
Misalnya di sini bisa pakai in, bisa pakai lau, dan seterusnya. Ini kita kasih contoh saja sedikit. Jadi ini conditional sentence. Kalau kita lihat walau, nah launya ini berarti if, laula an kataballahu alaihim aljala, ya. Jadi ini yang menjadi syaratnya, ya. Ini yang menjadi syaratnya. Oke. Terus ini yang menjadi jawabnya, la'adzabahum fid dunya. Oke. Kata Allah SWT, walaula, dan jikalaulah tidak. Jadi sebenarnya jikalaulah tidak, angkataballah, Allah tetapkan atas mereka, ya, menggunakan kata-kata ba, nanti kita diskusikan lebih detail, al-jala, pengusiran mereka secara berombong-rombongan atau secara masif. Kalaulah Allah tidak tetapkan mereka untuk mereka ini keluar dari Madinah, yaitu Bani Nadhir secara berombong-rombongan, maka pasti mereka akan dapat azab. Oke, jadi dari conditional sentence ini, conditional sentence, jika Allah menetapkan, jika Allah tidak menetapkan mereka untuk keluar, maka yang terjadi apa? Al-azab. Al-azab. Jadi saya mudahkan sekarang. Jadi kejadiannya atau apa namanya ini ya kejadiannya lah, potensial, jadi rumusnya lah kita sebutkan, kita yang pertama ya, misalnya jika tidak ditetapkan al-jala, ya, jika tidak ditetapkan al-jala, maka akan at-ta'dzib, akan diazab. Akan diazab. Oke. Perhatikan kata ini, jika tidak, ya. Jika tidak, oke. Kalimatnya jika tidak ditetapkan al-jala, jika tidak ditetapkan al-jala, maka mereka akan diazab. Oke, maka mereka akan diazab. Berarti rumus berikutnya, jika mereka jika tidak ditetapkan al-jala, jika ditetapkan, maka diazab. Oke, jika, kok saya sendiri malah bingung. Jika al-jala, oke saya mudahkan, jika al-jala, maka tidak diazab. Oke, tidak diazab. Oke. Jadi sebenarnya di sini ini ada ketentuan Allah Subhanahu wa taala terhadap Bani Nadhir, ya, terhadap Bani Nadhir. Satu, jika Allah tidak menentukan kepada mereka al-jala, ya, jika tidak menentukan kepada mereka al-jala, maka mereka akan diazab. Poin pertama. Poin kedua, jika mereka dikeluarkan, jika dia mengalami al-jala, maka mereka tidak diazab. Maka sebenarnya posisinya adalah pilihan antara al-jala sama al-azab. Ya, al-jala sama al-azab. Nanti kita diskusikan lebih jauh apa itu al-jala, apa itu al-azab. Tapi saya ingin memahami dulu ini adalah conditional sentence yang kalau di Quran menggunakan conditional sentence itu artinya dia seperti rumus baku. Ketetapan Allah SWT. Asalkan syaratnya dipenuhi, maka jawabnya pasti. Dalam bahasa Arab, if-nya ini disebut dengan syarat, ya. Ini dengan syarat, ismus syarat, ini syaratnya. Yang ini namanya jawabnya. Jawabnya syarat. Oke. Nah, jadi jika syaratnya terpenuhi, maka jawabannya pasti terjadi. Ini seperti aksioma atau seperti rumus yang pasti, tidak bisa tidak, pasti berlaku semacam itu. Itu maksudnya, ya. Perhatikan kembali lagi, walaula dan kalaulah tidak. Berarti apa jawabannya? Afirmatif. Karena mengandaikan tidak, tapi dia tidak pernah terjadi. Karena yang terjadi adalah Allah menetapkan al-jala kepada Bani Nadhir. Bukan tidak. Ya, walaula, hanya berasumsi saja, hanya mengira-ngira saja, tapi tidak pernah terjadi. Oke? Walaula, dan jikalau tidak, angkataballah, ya, menggunakan kata kataba, ya, kata kataba. Kataba di sini maknanya qaddara lahum, Allah menentukan takdiran dengan ketentuannya.
Kal kitabah fi tahqiqi madmunihi. Kitabah itu sebenarnya kalau kita curving atau kita menulis di atas batu atau di atas kayu yang tidak mungkin lagi kita erase. Jadi something yang imprinted, something yang sudah tidak bisa lagi kita hapus, namanya kataba. Dari situ muncul kataba, kemudian maknanya adalah menentukan atau decided. Itu namanya kataba atau mewajibkan atau aiqadha. Kataba aiqadha, mewajibkan. Ya. Sekarang Allah menyatakan walaula, kalaulah tidak, angkataballahu alaihim, Allah pastikan, Allah tentukan, Allah wajibkan atas kalian. Apa yang diwajibkan oleh Allah? Al-jala. Al-jala. Apa al-jala itu? Al-jala itu adalah, ada dua perbedaan kata, al-ikhraj sama al-jala. Maknanya semuanya keluar, migrasi semuanya, emigrasi semuanya. Cuman bedanya kharaja dari kata ikhraj dari kata kharaja ya, sama jalaa. Al-ikhraj sama al-jala. Bedanya adalah kata Imam Mawardi, al-jala makana ma'al ahli wal walad. Jala itu adalah keluar bersama keluarga dan anak-anak. Jadi kalau kita diusir dari rumah atau kita berpindah dari kampung kita bersama keluarga dan anak-anak kita, namanya al-jala. Wal ikhraj, adapun ikhraj qad yakunu maka baqail ahli wal walad. Tapi kalau ikhraj kadang-kadang hanya kita saja yang pergi, tidak bersama keluarga dan anak-anak, yang pertama, dan budak-budak. Yang kedua, annal jala la yakunu illa li jama'atin. Jala itu hanya terjadi untuk keadaan komunitas besar, bersama-sama, satu kampung, satu negara, satu negeri, bersama-sama. Bukan individual, tapi collectively. Dia bukan individually, happens collectively, bukan privately, bukan individually. Wal ikhraj qad yakunu li wahidin wa li jama'atin. Tapi kalau kita menggunakan kata ikhraj, mungkin pengusiran itu terjadi individually dan mungkin juga terjadi collectively. Itu bedanya. Jadi sekarang Allah menentukan kepada Bani Nadhir untuk al-jala. Untuk apa? Untuk al-jala, untuk keluar bersama-sama keluarga dan anak-anaknya meninggalkan Madinah menuju Syam, kan gitu. Bagaimana prosesnya? Kita lihat prosesnya. Ini gimana ini? Kok kayaknya enggak? Sebentar. Oke. Jadi kalau kita perhatikan di sini ajalahum Rasulullah ba'da ruju'i min akhir Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya di Imam Mawardi misalnya dalam An-Nukat An-Nuyun ya setelah kejadian perang Uhud ya maka orang-orang Bani Nadhir itu diusir dari proses pengusirannya dari Madinah menuju Azri'at atau Azru'at di Syam sana dan masing-masing dikasih masing-masing 3 orang dikasih 1 unta. Ya, 3 orang 1 unta, 3 orang 1 unta. Maksudnya 3 orang boleh membawa 1 unta yang unta tersebut yahmiluna alaihi mastaqalla ila silhah. Dan dia memenuhi unta itu dengan membawa berbagai macam barang yang bisa dibawa dalam al-jala mereka itu atau pengusiran mereka illa silah kecuali persenjataan. Wa kana an-nabi qad ahadahum hina hajara ila al-Madinah alla yuqatilu ma'ah wala alaih. Padahal Nabi dulu telah membuat perjanjian saat hijrah ke Madinah dengan orang-orang Bani Nadhir untuk tidak membunuh atau untuk tidak berperang, tidak membunuh dan segala macam. Faqaffu yauma badrin li zuhuril muslimin wa anul musyrikin yauma uhud hina ra'au zuhurahum 'alal muslimin. Tapi Bani Nadhir mencederai terutama pasca perang Uhud ketika mereka melihat orang Islam dikalahkan dengan orang Quraisy sehingga mereka kemudian membreaking di covenant atau membreaking di treaty yang sudah di-sign antara Bani Nadhir dan Rasulullah SAW, ya, sebagaimana yang kita diskusikan kemarin. Oke. Kita lihat sekarang, kembali lagi ke ayatnya untuk memudahkan. Jadi, sekarang saya balik lagi.
Walaula an kataballahu alaihim, ya, kalaulah Allah tidak menetapkan pengusiran al-jala, la'adzabahum fid dunya, maka pasti Allah akan mengazab mereka fid dunya, di dunia ini. Oke. Walahum fil akhirati adzabun nar. Dan bagi mereka, terutama bagi mereka, ada azab Allah nanti di akhirat, yaitu berupa azab neraka. Oke. Sekarang kita lihat apa yang dimaksud dengan azab. La'adzabahum fid dunya bil qatli was-sabyi kama fa'ala Quraidah. Ta'dzib di sini oleh para ulama ditafsirkan dengan peperangan, pembunuhan mereka sebagaimana yang terjadi kepada Yahudi Banu Quraidah. Misalnya itu pendapatnya Imam Ibnul Jauzi. Ada juga menyatakan, Ibnu Ashur menyatakan al-murad bit ta'dzib ini al-alam al-mahsus bil abdan. Ya. Kesakitan yang bisa dirasakan oleh tubuh kita karena pembunuhan, karena luka-luka, kehinaan dalam peperangan. Fa innal ikhraj min ad-diyar nakbatun musibatun lakinna la tudrak bil hissi wa innama tudrak bil wijdan. Bedanya adalah kalau dikeluarkan itu sedih memang, kehinaan memang, tapi sedihnya lebih bersifat emosional, tidak bersifat fisikal. Jadi takdzib dimaknai fisikal, ya, atau azab yang bersifat fisikal, sementara al-jala lebih dimaknai azab yang lebih bersifat emosional. Itu pendapatnya Ibnu Ashur. Sekarang kita lihat mengapa al-jala bukan at-ta'dzib. Nah, sekarang kalau saya mudahkan sampai di sini, jadi kalau kita melihat nasib Bani Nadir, Yahudi Bani Nadir, kata Allah SWT ada dua dia, ya. Satu, kita rumuskan lagi ya. Satu al-jala, ya, al-jala. Yang kedua at-ta'dzib. At-ta'dzib. Kalau yang di sini berarti pengusiran, ya, dipermalukan, jadi sedihnya ini sejak pengusiran tempat, ya, terus dihinakan memang secara emosional. Tapi kalau ta'dzib, ya, kalau ta'dzib ini diazab dia, bisa lebih hina lagi. Jadi kalau kita lihat antara jala sama ta'dzib itu sebenarnya kalau kita petakan antara al-jala dengan ta'dzib itu lebih beratan mana? Lebih beratan at-ta'dzib. Lebih beratan at-ta'dzib. Oke. Atau pengazaban, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi atas perbuatan Bani Nadir ini, sikap Allah kepada Bani Nadir adalah menentukan kepada Bani Nadir al-jala, bukan at-ta'dzib, atas semua yang diperlakukan oleh Bani Nadir. Mari kita diskusikan sekarang, mengapa Allah menentukan kepada Bani Nadir al-jala, bukan ta'dzib. Misalnya pada Bani Quraidah yang dilakukan hukumnya adalah apa? At-ta'dzib, dibunuh mereka untuk Bani Quraidah. Tapi untuk Bani Nadir ini, untuk Yahudi Bani Nadir, Allah ngasih al-jala. Allah ngasih al-jala. Mari kita lihat misalnya pendapat Ibnu Ashur. Mengapa hukuman kepada Bani Nadir itu al-jala bukan azab? Wa innama qaddarallahu lahum al-jala duna at-ta'dzib bid dunya. Nomor 1, limaslahati iqtadat hikmatuhu wa hiya ayyakhudal muslimun ardahum. Yang pertama fungsinya maslahah. Nanti kita diskusikan ya. Yang pertama fungsinya maslahah karena untuk menarik kebaikan, karena nanti orang muslim bisa menggunakan tanah mereka, rumah mereka yang bisa digunakan untuk penguatan orang-orang Islam di Madinah. Di Madinah, ketika mereka diusir dari Madinah. Jadi, kenapa yang dipilih adalah al-jala? Satu sisi, buat orang Islam itu menguntungkan karena barang-barangnya, daerahnya, kebun-kebunnya masih bisa digunakan karena tidak terjadi peperangan, ya. Karena tidak terjadi peperangan.
Jadi pilihan untuk al-jala itu secara maslahah akan mendapatkan kemaslahatan yang lebih besar daripada kalau yang ditetapkan adalah takdzir. Ya, kalau yang ditetapkan adalah takdzir. Oke, karena Allah menghendaki agar orang Muslim itu lebih kuat lagi di masa yang akan depan, di masa yang mendatang. Oke. Yang kedua fungsinya bahwa dikasih al-jala itu bukan dimaksudkan bahwa Allah untuk berlembut-lembut dan memuliakan orang Yahudi. Sama sekali bukan. Tapi ini potensinya adalah kenapa kok diberikan al-jala? Karena Allah memikirkan umat Islam. Memikirkan umat Islam. Jadi kalau kita pikirkan kan begini, ini pendapatnya Ibnu Ashur ya. Jadi sekarang dramanya kita pikirkan ya. Oke, kalau dikasih al-jala dan kalau dikasih at-ta'dzib. Ta'dzib katakanlah perang, ini war, oke. Akibatnya kalau perang banyak resource yang tidak bisa dipakai. Resource tidak terpakai. Ya, semuanya lah banyak perkebunannya, barang-barangnya, rumahnya dan segala macamnya. Dan sementara al-jala ini pada posisi keuntungan pada orang mukmin ya. Kalau kita pikirkan ini untuk orang mukmin, oke. Kalau al-jala satu, tanpa perang, tidak ada perang. Tidak capek dan segala macamnya, keuntungan lagi membawa maslahah bagi orang mukmin. Orang mukmin. Karena nanti bisa menjadi keuntungan ya, keuntungan buat orang mukmin. Ya, dari apa? Dari tanahnya, kebunnya, propertinya, dan seterusnya. Ya. Jadi semuanya menjadi miliknya orang Islam kemudian. Nah, Allah kalau kita perhatikan, kalau milih takdzib, maka orang Islam dapat sedikit. Ya, resource hancur, tentu saja masih ada keuntungan, ghanimah nanti. Dapatnya di sini namanya ya. Keuntungan tanpa perangan namanya ya. Sementara keuntungan yang didapatkan dari perang namanya ghanimah. Oke, perhatikan. Jadi yang dilakukan kalau kita perhatikan, kalau ini yang menyangkut orang Islam. Ini yang menyangkut orang Islam, oke. Jadi Allah sebagai Al-Khaliq, Mudabbir, sebagai pengatur ya, dalam konteks Bani Nadir itu memutuskan Bani Nadir, menetapkan Bani Nadir untuk al-jala, karena kalau kita lihat dari sisi orang mukmin, posisi itu lebih menguntungkan, keputusan itu lebih, penetapan itu lebih menguntungkan kepada orang mukmin. Ya, karena satu membawa maslahah buat orang mukmin, dapat keuntungan. Ya, dapat tanpa peperangan. Ya. Yang kedua tidak perlu perang. Ya, tidak perlu perang. Oke. Sementara kalau at-ta'dzib harus berperang, resource tidak terpakai meskipun tetap dapat ghanimah. Tetap dapat ghanimah. Sekarang dari kacamata non-muslim. Kalau kita pikirkan. Dari kacamata non-muslim, kenapa Allah kok tidak ngasih takdzib aja? Wong orang mereka ini kurang ajar. Ya, kalau kita perhatikan. Mereka ini mencederai perjanjian dengan Nabi dan seterusnya. Kenapa? Karena Allah sebenarnya masih ngasih kesempatan mereka untuk berbuat baik. Ya, untuk berbuat baik. Jadi kalau kita pikirkan harapan yang masih diberikan kepada mereka tidak berupa at-ta'dzib, itu menunjukkan bagian dari rahmannya Allah Subhanahu wa taala, hatta ketika Allah itu memutuskan. Jadi kita ini berpikir bahkan sebenarnya kalaupun ada hukuman, itu istilah yang kita pakai untuk menyebut sebagai azab atau hukuman itu sebenarnya datang dari kita, cara pandang kita. Tapi kalau kita renungi benar-benar, sebenarnya itu adalah bagian cara Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan keadilan dan boleh jadi menjadi jalan bagi orang yang diazab itu untuk berubah. Untuk berubah. Dan Allah memilih al-jala terlebih dahulu. Ya, memilih al-jala lebih dahulu dibanding takdzib, dibanding takdzib. Itu yang menarik kalau kita pikirkan dari ayat yang ketiga ini, karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan laula, ya, ini sebagai
gambaran betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala. Walaula an kataballahu alaihimul jala la'adzabahum fid dunya. Kalaulah Allah tidak tetapkan mereka ya atas mereka al-jala, pasti mereka akan diazab oleh Allah di dunia ini. Diperangi mereka, dibunuh mereka dan seterusnya. Ya, walahum fil akhirati adzabun nar. Dan khususnya bagi mereka fil akhirah, di negeri akhirat nanti dapat apa mereka? Adzabun nar, siksa neraka. Di surga, di akhirat nanti pasti dapat azab. Sementara di dunia peluangnya masih. Jadi azabnya masih disisakan oleh Allah, masih dikasih al-jala. Karena boleh jadi itu menjadi peluang dia untuk bisa berbuat baik, untuk bisa berubah dan seterusnya. Kita mendapati betapa kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala. Itu hukuman yang diberikan oleh Allah kepada Bani Nadhir berupa al-jala, bukan azab. Tetapi pasti buat mereka nanti kalau mereka tetap tidak berubah, walahum fil akhirati adzabun nar. Tapi kalau di akhirat tidak ada lagi. Ketetapan di akhirat satu saja. Kita gagal di akhirat dapatnya azab. Itu maksudnya walahum fil akhirati adzabun nar. Oke, jadi yang patut direnungkan untuk ayat ke-5 ini, untuk ayat ke-3 ini adalah hikmah atau ibrah dalam azab. Ya, kita harus mikir, bahkan dalam azab pun, sesungguhnya kalau kita mau merenungkan, itu ada sekian banyak ibrah yang bisa kita ambil. Ya, tentu buat kita, setelah kita membaca kisah ini, ya Allah, mestinya untuk orang sekriminal Banu Nadhir, ya, sekriminal Bani Nadhir, ya, yang hendak membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang satu mencederai perjanjian damai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan pada tingkat membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan salah satu pemimpin kalangan orang Yahudi, Ka'ab al-Ashraf, selalu memberikan puisi kalimat-kalimat yang sangat jelek pada Rasulullah SAW. Dengan semuanya ini, sebenarnya mereka sudah sangat layak untuk diazab. Lihat, tetapi sekali lagi Allah tergantung cara kita melihatnya ya. Kalau kita melihat dari posisi Muslim, ini lihat. Jadi kita ini bisa merenungkan betapa waisnya Allah, betapa bijaksananya Allah, betapa indahnya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang kita ini kalau melakukan sesuatu, kita hanya bisa memikirkan dari satu pihak saja. Tidak Allah Subhanahu wa taala kalau kita pikirkan. Kalaulah Allah memberikan al-azab misalnya, mungkin itu akan kita tidak bisa melihat kebaikan secara sempurna. Kenapa ini al-jala? Karena posisi orang Islam yang masih lemah saat itu. Posisi sangat lemah. Jadi pembelaan hukum ini, karena itulah Ibnu Ashur menyatakan ini bukan berarti Allah pro terhadap orang Yahudi, tapi justru Allah pro terhadap orang Muslim, sehingga mereka mendapatkan seperti keringanan di dalam hukuman. Ya, karena lihat posisi umat Islam saat itu habis kalah di perang Uhud, resource habis, katakanlah begitulah ya. Jadi posisinya sedang posisi lemah sekali. Nah, menarik kalau kita pikirkan, ini ada peluang yang sangat bagus, ini bisa menguatkan orang Islam ya di tengah musuh yang terus mengancam, karena Madinah menjadi seperti prey buat lion yang berada di sekitarnya, baik itu suku-suku Arab yang lain yang juga mengancam establishment-nya Madinah, atau Makkah yang juga terus-menerus mengancam, atau Yahudi di belakang yang juga sebenarnya tidak benar-benar rela dengan kepemimpinan Rasulullah SAW. Jadi posisi umat Islam rapuh sekali. Itu poinnya. Dan karena itu, ketentuan hukum itu yang diberikan Allah kepada Bani Nadhir harus kita baca sebagai pemihakan Allah kepada orang mukmin, bukan bentuk kelembutan Allah kepada orang yang bersalah. Karena tidak masuk akal kalau Allah lebih pro kepada orang yang bersalah. Seakan-akan orang kalau tidak mengerti, berarti Allah masih sayang ya sama Bani Nadhir karena tidak diazab.
Bukan, Ibnu Ashur dengan indah menyatakan ini bukan kelembutan dan pemuliaan terhadap Bani Nadir. Bukan itu urusannya. Urusannya adalah karena Allah akan mendatangkan banyak maslahah kepada orang Islam yang hari itu sedang terpuruk, yang sedang mengalami banyak kerugian dan segala macamnya, lemah posisinya, sehingga harapannya dengan al-jalaknya Bani Nadir itu menguatkan orang-orang Islam karena dapat resource baru dan seterusnya. Nanti terbukti fact yang banyak itu menguatkan posisi orang Islam. Nah, tetapi sekali lagi, karena ini bagian dari keindahan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun proses penghukuman ini adalah lebih berpihak kepada orang Islam, tapi sekali lagi, bagi orang Yahudi pun, ini sebenarnya adalah peluang buat orang Yahudi. Ya, karena mereka tidak diazab, ya, tidak diperangi dan tidak dibunuh. Artinya, masih ada peluang mereka untuk bertobat, berubah, dan segala macamnya. Dan karena itu ujung ayat ini ditutup dengan seakan-akan wanti-wanti. Yuk kalau tidak berubah, ya di dunia oke, masih banyak variabel yang lain yang bisa menentukan hukuman itu menjadi berubah. Tidak azab, tapi al-jala. Tapi nanti di akhirat, walahum fil akhirati azabun nar. Walahum fil akhirati azabun nar. Itu yang kita renungkan. Dalam hidup, mari kita renungkan. Boleh jadi semua kegagalan atau kesuksesan kita itu boleh jadi bukan hanya karena kita semata-mata. Ya, boleh jadi seorang ayah atau seorang ibu sukses mendapatkan karir atau apapun, itu mungkin bagian dari rezeki anak-anak dia. Ya, sehingga kita tidak punya peluang untuk terlalu menyombongkan diri. Ini yang menarik ya, itu menarik. Bayangin, al-jala itu kan, wah ini berarti kita masih diuntungkan ya, kita tidak dibunuh misalnya. Itu kalau kita salah membacanya, itu seperti kita menganggap itu sesuatu yang positif. Dan seperti usaha kita itu. Padahal itu adalah karena pemuliaan Allah atau kepada orang-orang mukmin, kepada orang mukmin. Sama dengan kita. Boleh jadi ada kesuksesan kita, itu justru karena orang tua kita. Boleh jadi dan segala macamnya. Itu hikmah atau ibrah yang bisa kita ambil dari ayat ketiga, walaula an kataballahu alaihimul jala ya la'adzabahum ya fid dunya walahum fil akhirati adzabun nar. Oke. Saya kepingin satu ayat kita diskusi biar kalau ada yang mau kita diskusikan kita bisa agak lebih mengalir. Saya persilakan Mas Lukma, ya, sorry. Okey, alhamdulillah kita dah melalui kepada ayat 2 dan 3 tadi Doktor terangkan. Jadi saya bukalah kepada discussion ataupun diskusi jika ada yang mahu bertanya ataupun nak nyatakan pandangan. Silakan. Sebelum masuk ayat 4 ya, silakan. Silakan. Kak Ayat ada nak bagi tahu apa? Kak Ayat. Kalau tidak ada kita lanjutkan. Tak apa, lanjutkanlah. Oke, tak ada, lanjutkan. Doktor. Ya. Ya Kak Ha. Kak Ha nak buat reflection je doktor sedikit. Oke. Itulah, bila cerita tentang pengusiran ni doktor itu bukan satu perkara yang kecil. Tentu sekali dia satu perkara yang sangat besar dalam sejarah Islam itu sendiri, malah kepada kaum Yahudi. Tapi Masya Allah telah dengan Al-Quran ini kita dijelaskan tentang betapalah segala ketentuan Allah itu sebenarnya di dalamnya merupakan rahmat. Yang yelah kalau macam Kak Ha kan kadang-kadang kita fikir kenapalah benda ni berlaku, kenapalah kan tak berlaku begitu kan, tapi bagaimana seharusnya peristiwa-peristiwa ini kan mengukuhkan lagi keimanan kita tentang Allah knows best dan apa pun
Allah tujuannya tu Allah nak kita kembali kepada dia. Wallahu a'lam. Itu Kak punya bila Kak dengar penjelasan ayat 3 ni. Ya. Saya sepakat Kak Ha, karena sebenarnya begini ya, karena ada prinsip di dalam akidah kita di Ahlussunnah wal Jamaah, ketentuan baik dan buruk itu dari Allah Subhanahu wa taala, kan gitu. Takdir baik dan buruk. Sebenarnya begini, baik dan buruk itu sebenarnya dalam pandangan makhluk. Dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya semuanya baik. Kan gitu toh. Kita ini yang menilai sebagai keburukan, tapi kalau kita renungkan benar, sesungguhnya apa saja yang berlaku, misalnya virus katakanlah, atau hujan katakanlah. Kita kan sering misalnya, kalau kita jual es, hujan adalah keburukan. Tapi bagi farmers, hujan is a good thing, misalnya. Dan seterusnya lah. Jadi sebenarnya sangat subjektif kita ini menilai sesuatu itu sebagai baik dan buruk. Dan secara akidah, kita dipaksa kalau melihat apapun saja, hatta ketika kita ditimpa musibah yang seringkali kita anggap sebagai keburukan, atau puncaknya azab sekalipun, sesungguhnya itu sebenarnya tetap keluar dari kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Samalah, hatta seorang ibu saat kita menjewer telinga anak kita atau memukul anak kita, sebenarnya kan itu ungkapan cinta dalam bentuk yang lain sebenarnya. Meskipun mungkin boleh jadi tidak didasarkan atas keadilan karena ada emosi di dalamnya. Tetapi untuk Allah Subhanahu wa taala, kalaupun azab itu tidak pada kezaliman, paling yang kita kenal nanti dengan keadilan. Keadilan karena Allah tidak pernah zalim kepada hambanya. Dan kalau kita mikir keadilan, sesungguhnya hatta azab pun itu sebenarnya untuk kebaikan. Kalau kita pikirkan, karena orang tidak akan pernah bisa berubah kalau tidak ada azab, kalau tidak ada punishment dan seterusnya. Itu poinnya mungkin yang harus kita lihat. Jadi al-jala itu harus kita pandang dari banyak segi. Betapa indahnya Allah memutuskan ketentuan. Ini kan salah satu cara kita, karena sekali lagi ya, kalau kita pikirkan ayat pertama tentang tasbih, karena kita harus bisa mendeklar His perfection in His name, in His attribute, in His action, kan gitu. Nah ini kan salah satu actionnya Allah SWT. Ketetapan Allah berupa al-jala bagi Bani Nadhir. Pertanyaannya adalah bagaimana kita tetap bisa bertasbih, membaca case-nya Bani Nadhir, yaitu al-jala. Kan gitu poinnya itu. Karena itu kita harus, caranya adalah kita harus bisa mengambil berbagai angle agar nanti kita bisa melihat, wow, betapa perfectnya Engkau ya Allah. Hatta di dalam ketemuan. Bagi orang orientalis, or those who yang hate Islam katakanlah, tentu Islam ini barbarik dan seterusnya. Bagaimana ada community di expel dan segala macamnya lah. Itu sebenarnya kan tergantung dari point of view kita di dalam memandang. Nah, kita umat Islam itu dipaksa harus bisa bertasbih dalam melihat apapun saja. Termasuk, ini kan case-nya, kan itu fa'tabiru ya ulil absar. Masih ingat kemarin, kita diminta untuk jangan hanya melihat reality itu saja. Look beyond that. Apa hikmahnya, apa ibrahnya, itu poinnya. Tentu dari sini kemudian, cara berpikir ini kemudian harus kita pakai untuk melihat anything yang happen within our life. Sehingga kita kemudian tidak punya kecuali semuanya kita menyatakan, oh ya Allah, betapa sempurnanya Engkau ya Allah. Jadi itu harapannya. Ini kan seperti case tadi saja untuk Bani Nadhir. Salah satu ketentuan Allah namanya al-jala, kan gitu, pengusiran bersama. Tentu cara yang paling mudah kalau kita lihat dengan tidak secara mendalam, tentu kan ini keburukan. Bayangin ada misalnya satu desa pinggiran Putrajaya diusir semuanya. Itu kan kalau secara pandangan barbarik, inhuman dan segala macamnya lah. Ya, itu yang harus kita pikirkan. Tapi kalau kita ternyata melihat dari kacamata yang lebar dan melihat semuanya positif, negatifnya dan segala macamnya, in the end apa yang bisa kita lakukan? Subhanallah. Itu harapannya. Itu harapannya. Jadi poin kita tetap karena dia diawali dengan wawul ataf, ya, connecting word, maka cara pembacaan kita tetap harus dalam kerangka
Wallahu wa huwal azizul hakim, sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh. Karena itu saya sepakat dengan kata tadi, ya memang ujungnya itu harus melahirkan kita, subhanallah, hatta ketika kita membaca Al-Jala, hatta ketika kita mengamati ketentuan Allah berupa pengusiran Yahudi Bani Nadir. Ya. Demikian. Oke, ada lagi kah sahabat-sahabat? Refleksi ataupun sebarang pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Ya, Ya, Doktor, silakan. Oke. Kita masuk ke ayat keempat sekarang. Sekarang yang menjadi pertanyaan, ayat keempat ini menjadi sebabnya, cause-nya. Kenapa orang Yahudi mendapatkan al-jala? Nah, jawabannya ada di ayat keempat. Karena mereka melakukan syak. Nah, itu nanti juga jadi renungan buat kita, karena ini seperti hukum. Jika orang melakukan syak, maka dia akan mendapatkan al-jala atau azab. Tergantung konteksnya nanti, kan begitu. Oke? Kita lihat dulu, dzalika, hal tersebut, ya, kenapa mereka sampai, ini sekarang Allah men-summarize, ya, apa yang dilakukan, misalnya kita tidak perlu, Al-Quran tidak mendetailkan bagaimana Bani Nadir dan segala macam, karena kita bisa dapatin itu, tapi singkat cerita Allah menyatakan, dzalika, hal tersebut, sampai kenapa Bani Nadir diputuskan dengan al-jala, dan nanti bahkan walahum adzabun nar ya fil akhirah, itu kenapa bi'annahum, baknya namanya bak sababiyah, bak yang menunjukkan kausnya, jadi cause and effect, ya. Jadi bak itu fungsinya banyak kalau dalam bahasa Arab, salah satu fungsinya adalah as-sababiyah, sudah masuk dalam bahasa Melayu, sebab. Kenapa kamu makan? Sebab saya lapar. Jadi ini cause and effect. Allah sendiri yang sekarang menyatakan baknya. Dzalika, hal tersebut, yakni ketentuan Allah berupa al-jala kepada Bani Nadir. Bi'annahum, disebabkan mereka. Ya, bukan dengan di sini maknanya, baknya ini bukan dengan, tapi sebab mereka. Dan menariknya dikasih bi'anna untuk agar kita ini yakin benar. Ya. Sekarang jangan ada keraguan sedikit pun ketentuan Allah berupa al-jala kepada Bani Nadir itu karena sungguh-sungguh mereka itu, yakni Bani Nadir syaqullah wa rasulah. Nah, kita lihat dulu kata syak, ya. Dari kata syak nanti muncul kata macam-macam. Dia dari kata syaqqa, in syaqqa sebenarnya. Idas samaun syaqqat. Misalnya atau insyiqaq, atau ada kalimat masyaqqah, ya, ada kata lagi apa yang umum, masyaqqah agak umum. Jadi kalau sesuatu itu terasa berat, ya, misalnya ada rumus dalam kaidah usul fikih atau jurisprudensi Islam, misalnya al-masyaqqatu tajlibu ala taysir, ya. Kesusahan, kesulitan itu akan menarik kepada kemudahan, ya, rumusnya. Jadi dari situ diambil kata syaqqa nanti, ya, atau pecah, sesuatu yang pecah menjadi dua namanya juga syaqqa. Makanya idas sama'un syaqqat, ketika langit itu ketika langit itu terbelah, ya, pecah, itu namanya insyaqqa. Nah, dari kata itu diambil kemudian muncul kata musyaqqah, seperti muhaddah, artinya permusuhan. Karena orang kemudian tidak mengambil sisi bagi orang itu, tapi mengambil sisi yang lain. Jadi gampangannya, jadi gini ya, syaqqa itu misalnya seperti bulan yang jadi satu, wan syaqqal qamar. Kemudian bulannya pecah jadi dua. Ya, sehingga satu ke kanan, satu ke kiri misalnya. Dan ini tidak akan pernah bertemu karena sekarang posisinya berbeda satu sama lain. Sehingga muncul permusuhan satu sama lain. Gitu maksudnya. Sama seperti suami istri, pertama satu. Kemudian begitu dia terjadi masalah, dia seperti ada lubang yang memecah mereka. Namanya insyiqaq. Begitu pecah, maka mereka berkelahi satu sama lain. Sehingga tidak ketemu. Itu namanya syaqqu.
Itu secara kebahasaan ya. Syaku, karena mereka melawan, karena mereka memusuhi Allah, karena mereka berseberangan dengan Allah, ya. Itu namanya syakullah. Jadi ibaratnya ada Allah Subhanahu wa taala, atau di sini kebenaran, di sini keburukan. Dia sama sekali sekarang tidak mau ke sini. Dia menjadi different party. Satu party of Allah, sekarang party of siapalah? Setan. Dan mereka bermusuhan satu sama lain. Itu namanya syakku. Namanya syakku. Atau disebut dengan musyaqqah. Ya, musyaqqah. Itu dengan cara kalau kita lihat awalnya. Bani Nadir sama Rasulullah SAW mualah awalnya. Ya, bersatu mereka. Karena ada kesepakatan Treaty of Madinah. Tapi kemudian mereka memecah, insyiqaq. Lihat, dia mecah diri. Justru bergabung dengan kafir Quraisy di Makkah. Dan kemudian dari situ memunculkan permusuhan satu sama lain. Karena itu disebut dengan syakku. Syakku. Nah, ini yang Al-Quran menggunakan kata syakullah. Walba lissababiyah. Ada, ya, misalnya Imam Qurtubi mengartikan permusuhan. Dan khalafu, berselisih satu sama lain, tidak bisa ketemu. Namanya syakullah. Kalau Allah menyuruh ke kanan, dia ke kiri. Ya, menjadi musuh. Ada juga yang mengartikan dengan bi'adamit ta'ah. Imam Syaukani dalam Fathul Qadir menerjemahkan syakku itu ketiadaan ketaatan. Nggak ada taat-taatnya sekarang. Nggak ada loyalty, nggak ada submission, nggak ada. Okay? Wal mail ma'al kuffar. Nggak ada ketaatan, nggak ada inclination. Ya, nggak ada ketaatan, nggak ada inclination. Ya, wa naqdil ahdi. Ya, dia breaking the vote, perjanjian, ya, dan seterusnya. Yang ketiga, misalnya ini dari siapa ini? Ibnu Ashur kayaknya. Yang ketiga, wal ba'lis sababiyah wa yajara bla 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 wal musyaqqah al mukhasamah wal adawah. Mukhasamah. Kalau orang Jawa poro padu. Ya, musuh-musuhan. Ya, satu sama lain, adawah, saling bermusuhan satu sama lain. Sebagaimana di dalam ayat Al-Quran misalnya yaqulu aina suraka'i alladziina kuntum tusyakkuna fihim, surat An-Nahl, ya, wa in khiftum siqaqa bainihima misalnya. Jadi dari berbagai makna ini yang saya kumpulin dari beberapa tafsir Al-Qurtubi, Asy-Syaukani, Ibnu Ashur. Jadi yang dimaksud dengan syak di ayat ini adalah kondisi di mana seseorang memecah atau menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala dan kemudian sikapnya menentang Allah Subhanahu wa taala. Namanya syak. Jadi misalnya kita awalnya ini muslim, taat sama Allah, sudah ada syahadat dan segala macam, tapi pelan-pelan kita memisahkan diri. Dan mulai tidak peduli dengan aturan Allah, mulai kita menjauhi Allah, mulai kita tidak hidup dengan aturan Allah, semakin dan makin kemudian nanti akan ada permusuhan. Karena nanti kita akan bentrok. Allah menyuruh ke kanan, tapi kita udah usah dipikirin lah, kita ke kiri. Allah menuntut kita jangan riba, kita tetap riba dan seterusnya. Nah, proses yang kayak begitu itu namanya syak, namanya syak. Ini untuk kita. Mari kita pikirkan pelan-pelan ini ya. Jadi kalau kita ini sudah tasyahud ya, kalau kita ini sudah declaration of faith ya, menyatakan kesetiaan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam syahadat dan segala macamnya. Itu kita dituntut untuk apa? Untuk menunjukkan loyalty, menunjukkan submission kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, minimal dalam bentuk apa? Dalam bentuk salat sebagai bentuknya. Nah, tetapi kalau ada orang yang syakullah wa rasulah, perhatikan kalimatnya untuk gambarannya. Salah satu mukjizat Nabi yaitu membelah bulan. Itu juga menggunakan kata syak dalam Al-Quran. Wan syaqqal qamar. Ya, bulan awalnya satu. Ya, bulan. Kemudian dimadu jadi dua. Enggak. Jadi bulan, kemudian terpecah, terbelah. Namanya wan syaqqal qamar. Sama dengan langit, langit juga dipecah kalau yaumul qiyamah. Sehingga pecah dia. Yang awalnya satu menjadi kepecah. Setelah kepecah, nanti dia berdiri vis-a-vis. Ya, fight each other kemudian. Karena sudah beda interest, beda kepentingan, beda goal, beda destination, beda dream dan segala macamnya.
Mari kita pikirkan sekarang kita dengan keyakinan kita, dengan Islam kita, mari kita pikirkan apakah kita ini menjalankan hidup seperti Bani Nadir. Untuk konteks Bani Nadir kita lihatkan, awalnya bersatu dengan Rasulullah SAW, dengan orang mukmin, kemudian dia sendiri yang memecah, dan dia mencari bantuan yang lain. Ya, pelan-pelan dia pecah lagi. Rasul menawarkan untuk diikat kembali. Ya, tetapi mereka menolak dan seterusnya sampai kemudian Allah menunjukkan pengusiran, benar-benar dipecah benar. Sudah dijauhkan dari orang Islam, dijauhkan dari syariat Allah, dijauhkan dari hidayah. Ya, namanya al-jala. Apalagi nanti kalau puncaknya mereka akan mendapatkan al-azab, ditakzib. Itu yang menarik untuk kita pikirkan. Jadi, alasan yang membuat Banu Nadir mendapatkan al-jala bi'annahum, sebab sesungguhnya mereka, no doubt at all, mereka itu syaqullah wa rasulah. Syaqullah wa rasulah. Nah, ini susahnya kita menerjemahkan. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan menentang atau memusuhi. Tapi yang harus tergambar di otak kita seperti tadi itulah. Awalnya bersatu, kemudian besar, punya interest sendiri dan segala macamnya. Itu namanya syaqullah wa rasulah. Wa rasulah. Oke. Yang menarik untuk dipikirkan adalah subjeknya di sini, objeknya di sini nih, yang ditentang atau yang dimusuhi di penggalan frase pertama, phrase yang pertama ini ada nama Allah, ada Rasulnya. Jadi mereka menentang, melawan Allah dan Rasulnya. Tetapi di separuh frase berikutnya, Rasulnya hilang. Wa may yushaqillaha, tidak ada wa rasulahu. Kenapa demikian? Ini menarik kalau dipikirkan. Di awal dikasih, tapi di belakang tidak dikasih. Nah, yang pertama, ini misalnya Ibnu Ashur lagi-lagi menarik untuk menjelaskan kepada kita, kata dia, wa utifa ismur rasul ala ismil jalalah fil jumlatil ula liqasdi ta'dhimi sa'ni Rasulillah. Jadi tujuannya adalah mengapa di penggalan kalimat pertama ada nama Rasul yang dikaitkan dengan Ismul Jalalah, yaitu Allah, karena ditujukan untuk pengagungan keadaan Rasulullah SAW. Ya, keadaan Rasulullah SAW. Jadi, wa may yushaqillaha wa rasulah. Ya, karena memang hakikatnya mereka menentang Allah. Hakikatnya mereka menentang Allah. Tetapi kenyataannya di dunia, siapa yang ditentang? Rasulullah SAW. Karena itu dimunculkan nama Rasul secara spesifik untuk menunjukkan keagungan hal yang dilakukan oleh Rasulullah, dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah, ajakan Rasulullah, jihadnya Rasulullah, semua yang dilakukan Rasulullah itu diapresiasi oleh Allah. Sya'an itu segala perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam dakwah. Allah mengapresiasi. Allah mengapresiasi itu, ngasih apresiasi setingginya kepada Rasulullah SAW, sehingga disebutkan, digandingkan dengan Ismullah. Wa may yushaqillah wa rasulah. Wa rasulah. Ya, padahal hakikatnya sebenarnya cukup. Yang mereka tentangkan hakikatnya Allah. Tapi penyebutan nama Rasul di awal ini untuk mengagungkan. Allah mengapresiasi terhadap semua usaha yang dilakukan Rasulullah dalam dakwah. Dalam dakwahnya Rasulullah SAW. Ya. Agar kita juga menjadi tahu bahwa orang yang mentaati Allah Subhanahu wa taala, ya, anna ta'atahu ta'atun lillah. Siapa yang mentaati Rasul, sesungguhnya dia juga mentaati Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga siapa yang memusuhi dan menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dia juga menentang dan memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu innama yad'u ila ma amarallah, karena tidak ada lain, Rasulullah SAW mengajak orang kepada apa saja yang Allah perintahkan, bitablighihi, untuk mentabligkannya. Walam yu'taf ismur rasul. Tetapi sekarang pada penggalan yang kedua tidak dikasih nama Nabi Muhammad SAW fil jumlatis tsaniyah, ya, di frase jumlah yang kedua itu istighna'an bima ulima minal jumlatil ula, karena sudah dianggap cukup. Ya, sudah cukup yang pertama, sehingga secara otomatis kalau diulang lagi namanya redundan.
Itu yang dari kemarin kita menyatakan, Quran tidak pernah menggunakan kata yang nggak ada gunanya. Atau yang ibarat orang menulis itu sesuatu yang nggak penting. Ya, jika sudah imply maknanya di dalam, sudah cukup. Jadi Quran itu sangat pilihan diksinya hati-hati dan memang pasti ada manfaatnya. Kalau tidak ada, tidak banyak dia akan skip. Misalnya ini, kenapa butuh Rasul? Karena untuk menegaskan itu. Allah menunjukkan mengapresiasi, menunjukkan bahwa kalau kita ini mentaati Rasul berarti mentaati Allah. Maka di belakang sudah cukup. Karena ini sudah imply Rasul di dalamnya. Gitu. Karena itu untuk orang yang senang dengan kebahasaan itu betapa singkat padatnya ayat ini yang cara Allah menjelaskan ikatan lekatan kata Rasul di penggalan yang pertama. Ya. Oke, kita kembali lagi. Dzalika bi annahum syaqullah wa rasulah. Syaqullah wa rasulah. Wa may yushaqillaha, maka barang siapa. Sekali lagi ini syarat lagi, perhatikan conditional sentence lagi. Man, sekarang rumusnya, man, anyone, whoever, siapa saja yang yushaqillah, melakukan proses penentangan kepada Allah dengan cara pelan-pelan dia memisahkan diri dengan Islam, dengan Allah, dan terus makin jauh sampai kemudian muncul permusuhan. Hati-hati ya. Jadi proses syak itu adalah satu, mulai berpisah ya, berpisah terus sampai ujungnya adalah permusuhan. Permusuhan. Banyak orang maksiat kepada Allah itu begitu. Banyak orang yang lupa sama Islamnya diawali dari berpisah. Misalnya ada orang Malaysia taat dia, terus tadi ke UK, mulai berpisah dengan Islamnya. Ya, awalnya sholat 5 times a day, sekarang sudah tidak ada, tinggal Friday saja. Terus pelan-pelan Friday-nya hilang, dia berpisah pelan-pelan. Mulai karena gaya hidup London, ya lupa. Ujung-ujungnya nanti kalau diteruskan pada agama, dia sudah tidak suka dengan urusan agama dan segala macamnya. Ada enmity di dalamnya. Lah ini yang disebut dengan syak. Mari kita pikirkan. Karena ada orang yang berpisah, tapi belum sampai di permusuhan. Dia memang menjauhi agama, menjauhi sholat, menjauhi zakat, menjauhi semua anything about religion misalnya. Tapi masih belum hate religions. Masih belum hate Allah and Rasulnya. Dia belum syak. Ya, dia belum syak. Karena rumus syak itu nanti sampai dia memusuhi. Itu syak. Itu syak. Itu yang harus kita pikirkan ya, namanya wa may yushaqillah. Kalau orang sudah kayak begini, berpisah dia, terus sampai kemudian muncul permusuhan, fa innallah, maka, nah ini then statement-nya, ini if, then, pasti sudah. Kalau Quran yang menyatakan conditional sentence, maka dia menjadi kepastian. Ya, conditional sentence itu kan tergantung siapa yang mengucapkan. Kalau saya yang mengucapkan conditional sentence-nya, mungkin kebenarannya tergantung. Saya bilang misalnya kalau saya punya uang, saya pergi ke tadabbur misalnya ke Academy of Ummah. Seberapa besar itu tergantung saya. Ya, siapa? Ya mungkin lah. Tapi bayangin sekarang Allah yang menyatakan. Karena itu meskipun dia conditional sentence, tapi kalau di dalam Al-Qur'an itu menunjuk kepastian. Menunjuk kepastian. Ya. Tetapi yang sekali lagi menarik, lihat, kalimatnya itu bukan begini. Bukan misalnya wa may yushaqillah, maka Allah akan mengadab mereka. Enggak. Kalimatnya, maka Allah akan mengadab. Tidak ada kata kerja di sini. Yang dilakukan oleh man, ya, oleh orang adalah pakai kata kerja, yushaqi, ya. Tetapi fa innallah bukan, dan sesungguhnya Allah akan mengadab mereka, bukan mengadab. Allah cuma ngasih informasi. Fa innallaha syadidul iqab. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala azabnya sangat berat. Just informing.
Itu Masya Allah, itu bagian dari kelembutan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta di dalam orang yang melakukan maksiat. Bayangin, para ulama, bahkan para ulama tidak begitu. Misalnya ya, ini saya ambil, misalnya saya lupa dari mana saya mengambilnya. Tapi lihat cara dia menjelaskan conditional sentence-nya. Lihat. Wa may yushaqiqillah. Siapa yang menentang, melawan Allah SWT. Lihat. Allahnya dibikin mu'aqibuhum. Dibikin the doer. Dibikin the doer. Maka Allah yang akan menyiksa mereka. Innahu syadidul iqab. Dan sesungguhnya siksanya amat sangat berat misalnya. Tapi Al-Quran tidak menggunakan kalimat semacam ini. Kalau ini yang dipakai, ini jelek kalimatnya sebenarnya kalau kita pikirkan. Tidak seperti Al-Quranul Karim menggunakan kalimat. Jadi Masya Allah ya. Jadi makhluk, jadi kalau kita pikirkan, makhluk ya melakukan ya man ya ini pelakunya, ini pelaku ya atau the doer-nya. Oke. Terus yusyaqillah ya, yusyaq ini verb-nya. Oke. Nah, mestinya kalau kita jawabannya jawab syaratnya, ini kan responnya Allah. Mestinya ini Allah sebagai doer, mestinya begitu. Baru ditambahi dengan yu'aqib. Ya, di sini mestinya dikasih verb. Tapi tidak, bentuknya tidak begitu. Kan normalnya misalnya begitu. Jika misalnya jika kamu membohongi saya, kamu akan saya pukul. Nah, itu equal kalau kayak begitu. Karena sama-sama menggunakan verb. Sama-sama menggunakan verb. Sekarang lihat kalimatnya. Masya Allah kalimatnya itu. Fa innallaha syadidul iqab. Innallaha syadidul iqab. Itu untuk menunjukkan hanya sekedar informasi. Ya, hanya sekedar informasi. Sesungguhnya fa innallaha, sesungguhnya Allah misalnya berat siksanya. Maksudnya sesungguhnya siksa Allah itu berat. Sesungguhnya siksa Allah itu sangat berat. Itu saja. Ini belum menunjukkan aktif. Ya, belum menunjukkan aktif, masih potensial. Seperti warning. Kalau kamu melakukan padahal lihat yang dilakukan sudah apa? Sudah aktif. Dia sudah actively committing sin, ya, semua melakukan apapun yang melawan Allah SWT, namanya yusyaq, apalagi menggunakan fi'il mudhari'. Perhatikan kalimatnya ini, Masya Allah kalau kita pikirkan itu ya, kalimatnya menggunakan fi'il mudhari'. Dia melakukan continuously, ya, dia committing sin terus menerus melawan Allah, terus menerus melawan Allah. And yet, Allah hanya sekedar ngasih informasi, seperti warning. Seperti orang tua yang belum mukul. Kamu teruskan ya, hati-hati ya. Kalau ibu sudah marah loh, hati-hati loh. Itu aja yang dia lakuin. Itu kan menunjukkan apa? Kelembutannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta kepada siapa? The sinners. Hatta kepada orang yang melakukan perbuatan maksiat. Hatta kepada orang yang bahkan melakukan permusuhan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya kenapa menggunakan innallaha syadidul iqab? Untuk apa? Untuk menarik kembali lagi. Seperti seorang ibu yang melihat anak yang nakal sekali. Maka kemudian ibunya menyatakan, kamu teruskan ya. Kalau kamu teruskan kayak begitu, ingat loh, nanti loh, ayahmu kalau sudah marah loh, pertanyaan saya, apa ayahnya sudah marah? Belum. Dia hanya menunjukkan potentialities. Bahwa ayahnya kalau marah, habis kamu. Maksudnya, sebelum ayahmu benar-benar ya mematerialkan, merealisasikan amarahnya, stop. Itu maunya. Jadi ayat ini harus kita baca itu. Wa may yusyaqillah fa innallaha syadidul iqab. Konsekuensi yang kamu tanggung. Al-iqab, akibat dari bahasa, kita masuk ke dalam bahasa kita, akibat. Akibat itu konsekuensi. Akibat mengiringi, ya. Jadi akibat iqab, jadi nanti kalau melakukan yusyaqillah maka konsekuensinya amat sangat berat. Syadidul iqab. Tapi kalimat ini indah menurut saya. Sebagaimana Allah sekarang kita kan ini rumus.
Sekarang ini rumus, ini teorinya ya. Ini kan rumus kalau kita pikirkan, perhatikan. Al-Quran itu indah banget kalau kita renungkan terus gitu misalnya ya. Oke, sekarang kita rumuskan. Ini rumusnya. Siapa yang memusuhi Allah, maka siksa Allah sangat berat. Sekarang case-nya. Ini kan rumus. Jadi kita ini harus percaya dengan, ini kan seperti kalau di matematika misalnya, atau seperti dalam ilmu fisika atau apapun lah. Ada rumus yang pasti harus kita ikuti. Misalnya force sama dengan mass and atau apalah. Misalnya velocity sama dengan distance time apalah second misalnya atau apalah divide by second atau apalah. Ya, rumus-rumus yang ya, sama. Ini kan sama sebenarnya kalau kita pikirkan. Saya katakanlah lah ini salah satu misalnya F M E kan gitu ya. Yang sama dengan force sama dengan massa sama kali akselerasi. Ya, misalnya kalau dalam fisik misalnya, oke. Nah, ini kan tidak bisa keluar dari sini. Ya, tidak bisa keluar dari sini karena ini menjadi rumus. Sama sebenarnya, ini juga rumus. Ini juga law, moral law dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, rumusnya. Nah, sekarang kita lihat apakah rumus ini applicable? Apakah rumus ini benar adanya? Kita lihat case-nya siapa? Banu Nadir. Banu Nadir. Oke. Sekarang Banu Nadir yusyakillah. Banu Nadir yusyakillah. Pertanyaannya, apakah Allah mengazab Banu Nadir? Tidak mengazab Banu Nadir. Nah, jadi perwujudan dari fa innallaha syadidul iqab adalah al-jala. Kalau Allah menyatakan bahwa dia dihukum, dibunuh, dan segala macamnya menjadi aktif, maka rumus ini keliru. Rumus ini keliru. Karena kalau orang yusyaqillah, Allah ngasih tahu, masih kamu akan dikasih kesempatan. Sebelum Allah ngasih azab. Karena ini informing dulu. Tujuannya adalah untuk agar kamu bisa kembali lagi. Karena itu, fa'inallaha syadidul iqab. Fa'inallaha syadidul iqab. Ini yang menurut saya beautiful dari ayat ini. Untuk nunjukin, kamu sadari ini, wa may yusyaqillah fa innallaha syadidul iqab. Dikasih case Bani Nadir yang yusyaqillah. Allah tidak mengazab mereka langsung meskipun azab Allah itu sangat pedih. You bisa dibunuh, mati semuanya. Nanti di akhirat kamu dibakar dalam neraka. Tapi Allah masih ngasih kesempatan dia. Karena itu dikasih fa innallaha syadidul iqab. Agar masuk di dalam emosinya dia, kesadaran dia, agar dia tahu siksa Allah, konsekuensinya nanti lebih berat loh. Dari mana caranya? Dikasih al-jala, diusir dia dari situ, sehingga muncul ya Allah beratnya sekarang siksaannya. Kapannya dengan itu dia kembali. Subhanallah. Itulah ayat ini yang menjelaskan wa may yusyaqillah fa innallaha syadidul iqab. Poin apa yang harus kita refleksi dari ayat keempat? Makna al-musyaqqah atau asyiqqu. Itu yang harus kita jadikan refleksi poinnya. Dan rumus ini wa may yusyaqillah fa innallaha syadidul iqab. Syadidul iqab. Jadi poin sentralnya di ayat keempat itu adalah konsep al-musyaqqah atau konsep asyiqqu. Asyiqqu. Sementara di ayat yang ketiga, poin sentralnya adalah hikmah atau ibrah dalam azab, sehingga kita bisa melihat kalau ada ketentuan Allah SWT di dalam al-jala, di dalam al-azab, kita masih bisa memahaminya secara positif. Itu ayat keempat. Ayat keempat. Oke. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan lagi sebelum masuk ayat terakhir, ayat kelima, sehingga nanti pertemuan mendatang sudah masuk ke hukmul fact, ya, hukum fact atau hukum booty of war, ya. Saya persilahkan. Oke, Mungkin ada refleksi lagi. Silakan. Doktor, mungkin saya boleh bertanya? Boleh. Apa beza makna syak dengan insalakha tu, fansalakha pada surah Al-A'raf tu? Sebab dia dua-duanya dia macam berpisahkan, maksudnya insalakha sedikit juga. Kalau insalakha sepanjang yang saya pahami dia tidak merusakkan. Jadi case-nya seperti ular ya. Jadi kalau ular punya kulit,
terus fansalakha, maka dia berubah kulitnya, ularnya keluar. Tapi tidak merusak, ya, tidak merusak. Dia keluar karena dia tertarik atau ke sesuatu yang lain. Nah, kalimat itu dipakai, insalakha itu dipakai oleh Al-Quran untuk menggambarkan orang yang memiliki ilmu. Yang sebenarnya seperti kulit lah. Ilmu itu kan sesuatu yang menempel pada orang tersebut. Ya, dengan ilmu itu harapannya ilmu itu menjadi bekal dia untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia tinggalkan itu, ilmu itu. Pemahamannya, kesadarannya itu dia tinggalkan karena dia tertarik dengan dunia. Fansalakha biha, kata Al-Qur'an Karim. Dia kemudian berpisah, keluar darinya, ya, bukan memecahkan diri untuk kemudian ada makna kerusakan di dalamnya, tapi dia hanya memisahkan dirinya karena dia tertambat dengan sesuatu yang lain. Ada kemiripannya memang, tetapi perbedaannya memang agak tipis saja sebenarnya. Kalau ini awalnya sudah bersatu, kemudian memecahkan diri, dan kemudian mecahnya karena ada permusuhan di dalamnya. Sementara insalakha gambarannya adalah orang yang memisahkan diri karena dia tertambat dengan sesuatu yang lain, yang sesuai dengan nafsunya, Itu polanya untuk insalakha. Wallahu a'lam. Wan mau minta izin Wan. Silakan Mak Haf. Doktor, reflection Kak Ha ada dua. Pertama sekali bila Kak Ha direzekikan oleh Allah mendengar perkongsian especially dari kaedah memahami ayat-ayat ni dari sudut memberi penekanan dengan kaedah linguistik ni. Kak Ha berfikir, Kak Ha macam ni, ya Allah, bagaimana mungkin kalau Kak Ha lah mengizinkan diri Kak Ha ni mendengar, memperhatikan, listen attentively ayat-ayat ini, bagaimana, apa sebenarnya mesej yang Allah nak sampaikan, dan tak terkesan di hati Kak Ha, kan, ataupun tidak mendatangkan rasa kagum, rasa cinta Kak Ha terhadap Al-Quran ini, wah, something very wrong. Something wrong, benar Kak Ha? Very wrong dengan Kak Ha ni, itu Tapi satu. tentu saja kalau kita tidak tadabbur, tidak merenungkan mendalam, ya kita hanya passing by saja kemudian. Ya, kalau kita sekedar baca, oh kisahnya Bani Nadir, so what? Sudah selesai urusannya kemudian. Itulah. Ya. Dan apabila Kak Ha sendiri nak meneruskan program Usrah QMAP ni, bukan setakat mungkin ada suara-suara yang memberi pandangan, ataupun Kak Ha sendiri pun ada je suara-suara yang takkan kita nak dengar je, bila pula kita nak proses dulu para sahabat 10 ayat dan dia proses. Tapi bila Kak Ha dengar kan perkongsian-perkongsian ni doktor, Kak Ha memilih begini. Kita, kalau Kak Ha lah, kita sekarang, kalau Kak Ha dalam fasa yang baru nak sampai ke fasa pertama, nak datangkan rasa cinta, rasa kagum terhadap konten Al-Quran tu, kan? Dan kita hari ni terlalu terhad kan untuk kita mendengar perkongsian-perkongsian tadabbur sebegini rupa. Jadi seharusnya kalau Kak Ha hidup 58 tahun baru ni beberapa tahun dengar, so apalah salahnya Kak Ha memberikan waktu kan every day. Kalau doktor belajar daripada pesantren, daripada kanak-kanak dulu kan sampai hari ni nak memahamkan penguasaan bahasa Arab Al-Quran ni lagi kan Kak Ha. Jadi kadang-kadang datang tu doktor rasa macam perlu ke tiap-tiap hari kan, padahal tiap-tiap hari tu 2-3 jam je. Lepas tu itu pun bukan sebab itulah datang je bisikan-bisikan tu kan untuk untuk Kak Ha, maksudnya slow down atau lesskan kan. Sedangkan itulah Kak Ha sebenarnya plan doktor kan. Mudah-mudahan doktor akan berterusan berkongsi sebab Kak Ha nak buat compilation sebenarnya.
Kalaupun bukan nanti Kak Hai yang ada kesempatan untuk mengulang kaji untuk study kan, tapi mudah-mudahan lebih ramai lagi orang dapat, and then especially generasi anak-anak kita. Ya, Sebab benar. kalau kita lihat keadaan dunia hari ini, kita tak tahu apakah dalam masa 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun kita ada ruang lagi Ya, kan untuk dapatkan perkara-perkara ni. So itu je lah doktor yang buatkan Kak Ha, bila dengar doktor punya perkongsian ni Kak Ha rasa yelah apa resistance yang Kak Ha perlu ada untuk tidak meneruskan, because yang perlu sebenarnya sekarang ni Kak Ha perlukan satu injection rasa amaze, rasa kagum, rasa cinta terhadap Al-Quran yang tentunya yang Allah turunkan tu untuk manfaat yang besar pada diri kita sendiri. Itu Kak Doktor reflection yang Kak Ha boleh kongsikan, especially bila doktor huraikan kan makna syak tu tadi kan. Kalau Kak Ha tak dengar tu, Kak Ha dengar doktor kata tu, Kak Ha ingatkan syak. Syak maksudnya ragu. Oke, pakai kaf kalau itu Kak. Ya, jadi itulah perlunya belajar ni. Ya. Dan yang menarik, bunyinya lebih berat kalau pakai qaf dan maknanya pasti lebih berat. Ya, jadi itu juga bagian dari tradisi Al-Qur'anul Karim. Baterainya mau habis Kak, mau di charging dulu. Oke, kita lanjutkan satu ayat lagi insya Allah. Jika mencukupi waktunya. Masih oke? Oke doktor, oke insya Allah. Oke, satu ayat lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fabi'idznillah wa liyukhziyal fasiqin. Wa liyukhziyal fasiqin. Sekarang kita muncul kata fasik ya, kata fasik. Jadi kita tahu berarti fasik itu kaitannya dengan tadi itu, kaitannya dengan musyaqqah, dengan asyikku ya. Karena kalimat ini berkait kelindan semuanya dari ayat 1 sampai ke 5. Dia membentuk satu konsep sebenarnya. Karena itu saya ini sebenarnya paling senang kalau mengkaji Quran sesuai dengan satu surat begitu, karena maknanya bisa jadi utuh. Itu saya tetap lebih senang mengkaji surah sebenarnya daripada tematik, meskipun semuanya memiliki kelebihan sendiri-sendiri ya. Tapi mengkaji satu surah itu jauh lebih mendapatkan keutuhan makna karena kita bisa melihat secara utuh pesannya ya. Itu yang saya rasakan. Oke. Kita masuk ke ayat kelima. Ma qata'tum min linatin, apa saja, maknya menunjukkan kepada jadi saya selalu ingat siapa kok jadi lupa saya yang Al-Hayat fil Quran itu. Jadi ini gimana? Dr. Azami ke? Dr. Azami ya, saya lupa terus saya. Tapi kalau ingat ingat Dr. Azhari terus saya. Azami. Ma qata'tum, apa saja. Qata'tum dari qata'a ya. Yang kamu tebang, kamu putus ya. Kamu min linatin, dari linah, nanti kita diskusikan apa linah itu. Tapi makna terkuatnya linah adalah semua jenis pohon kurma kecuali kurma ajwa. Ya. Apa saja yang ditebang dari pohon kurma kecuali kurma ajwa, ya. Au taraktumuha, atau kamu tinggalkan, tidak ditebang, tidak diputus dan tidak dibakar, qaimatan, tegak berdiri, ala usuliha, di atas pokoknya, di atas akarnya, usul atau rootnya, fabi idnillah. Itu semuanya dengan izin Allah SWT. Oke? Jadi dipotong atau tidak dipotong, dibakar atau tidak dibakar, itu semuanya atas izin Allah SWT. Waliyukhziyal fasiqin, dan hal tersebut, yaitu pemotongan dan pembakaran pohon kurma tersebut, ditujukan untuk menghadirkan khizyun, kehinaan. Bagi siapa? Al-fasiqin, orang-orang yang fasik. Itu secara kita artikan. Sekarang kita lihat asbab nuzulnya.
Apa kisahnya ini yang berkenaan dengan ini? Annan Nabi, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW, lamma nazala ala husuni Bani Nadir, ketika Rasulullah sampai di bentengnya Bani Nadir, bentengnya namanya Buwairah, ya, namanya Buwairah, bentengnya Bani Nadir yang sangat kuat itu. Hina naqadul ahda bima'unati Quraisy, karena ketika Bani Nadir itu melanggar atau memutus perjanjian dengan Rasulullah SAW, yaitu dengan cara dia membantu orang Quraisy yauma Uhud, pada hari Uhud, amara biqat'i nakhilihim wa ikhraqiha. Rasulullah SAW kemudian memerintahkan para sahabat untuk menebang pohon kurma dan membakar pohon kurma. Saya kasih kisahnya. Jadi ketika Bani Nadir itu, sebagaimana yang saya ceritakan kemarin, mengutus utusan bahwa mereka menunjukkan isyarat tidak mau keluar, maka Rasulullah SAW mengajak para sahabatnya setelah bertakbir untuk mengepung perkampungan Bani Nadir. Oke. Tetapi mereka ini karena memiliki husun, memiliki benteng-benteng yang kuat, dan mereka tidak mau turun di benteng-benteng tersebut. Ini kan menjadi susah sekarang. Kalau orang melakukan peperangan, ya, atau mau mengalahkan, sementara mereka berada di dalam bentengnya, dan bentengnya sangat kokoh, sampai sebagaimana yang kita diskusikan kemarin, mereka menyangka tidak mungkin bisa kalah, karena mereka memiliki benteng-benteng itu. Al-Quran menyatakan, mani'atuhum husunuhum, ya, benteng-benteng mereka yang akan mencegah mereka. Keyakinannya semacam itu untuk menunjukkan apa? Saking kuatnya bentengnya. Nah, Rasul punya strategi. Strateginya Rasul adalah karena mereka tidak mau turun, tetap saja di dalam benteng, mereka bertahan di benteng. Sementara kita tidak mungkin melakukan penyerbuan dan seterusnya. Rasul kemudian ngasih order dengan cara menebang pohon kurma miliknya Bani Nadir dan membakarnya. Waqtalafu fi adadi dzalik, dan para perawi berselisih di dalam menunjukkan berapa jumlah pohon kurma yang ditebang. Dalam pendapat Qatadah dan Ad-Dhahhak, pohon kurma yang ditebang dan dibakar sejumlah 6 pohon. Sitta nakhalat. Ya. Dalam pendapat Muhammad bin Ishaq, yang ditebang hanyalah 1 pohon kurma. Ya, oke lah, kita ambil yang riwayat yang 6, katakanlah, berarti ada beberapa pohon yang ditebang. Ya, ada beberapa pohon yang ditebang. Kita lihat dulu, ini strategi perang, karena perang itu bagian dari tipu daya, ya. Perang adalah tipu daya, karena itu harus pakai strategi. Rasul menyuruh untuk menebang dan membakar 6 pohon lah. Kita ambil yang 6 pohon ini sajalah misalnya. Itu semuanya dilakukan wa kana dzalika an iqrari Rasulillah sallallahu. Itu dilakukan karena ketentuan Rasulullah, Nabi yang menyuruh. Au bi amrihi, atau karena diperintah oleh Rasulullah sallallahu. Tujuannya apa? Tujuan Nabi melakukan itu adalah li'id'afihim biha. Karena Nabi ingin melemahkan mereka, mendoifkan mereka. Jadi mereka akan dengan ditebang itu, apa perasaan dia? Mereka kan sini, watak orang Yahudi itu sangat materialistik, sangat cinta sama dunia. Dulu penghasil ekonomi itu adalah kurma. Wow, dia memang orang agricultural, dia orang dia petani-petani kurma. Lah kalau kurmanya ditebang, meskipun mereka punya benteng, itu artinya urat nadi mereka yang terputus. Itu artinya sumber makanan dia yang terputus. Dan itu menakutkan mereka, melemahkan mereka. Nabi menyuruh memotong itu agar apa? Agar masuk di dalam pikiran mereka ketakutan, dan kemudian dia akan turun karena waduh, ini kalau kebun kami dihancurkan, percuma bertahan di dalam benteng-benteng itu. Karena berapa lama saya bisa bertahan di benteng, tapi kalau kebun yang dihancurkan, maka saya tidak bisa survive lagi. Itu tujuannya li'id'afihim biha, yang pertama. Yang kedua tujuannya adalah lisa'atil makan biqat'iha, untuk meluaskan tempat. Nah, ini yang menarik ya. Jadi Nabi melakukan itu
bukan atas dasar amarah, bukan atas dasar sesuatu yang percuma. Nabi melakukan itu dengan perhitungan strategi peperangan. Karena susah untuk melawan Bani Nadir yang bertahan di benteng-bentengnya tersebut. Yang bentengnya ini terlalu kuat. Al-Buwairah ini terlalu kuat. Dan tidak mungkin bahwa mereka saja meyakini mereka tidak akan bisa dikalahkan disebabkan oleh benteng-benteng itu. Karena jeniusnya Rasulullah SAW, Nabi memerintahkan untuk memotong pohon itu. Tujuannya mereka menjadi weakened ketika dipotong itu. Nah benar, setelah para sahabat melakukan pemotongan dan pembakaran beberapa pohon kurma itu, fasyaqqa dzalika alaihim. Wah, syaqqa menjadi berat sekarang, ya. Wah, seperti terpecah hatinya dan menjadi berat, muncul permusuhan namanya karena itu dikasih syaqqa. Ya, berat, terpecah sekarang, terus dia merasa terpisah dengan orang Islam dan merasa marah dia, permusuhan dia. Faqalu wa hum yahudu ahli kitab. Dan orang-orang Yahudi itu, lihat, itu pinternya orang Yahudi. Karena Nabi itu bukan orang yang melakukan tindakan hanya berdasarkan amarah saja dan seenaknya. Ya, Nabi itu orang rasional, Nabi orang yang sangat halus, lembut. Karena itu lihat, orang Yahudi berkata ketika melihat para sahabat Rasulullah SAW melakukan penebangan dan pembakaran. Kata dia, ya Muhammad, hai Muhammad, alasta taz'umu annaka nabiyyun turudul islah. Wahai Muhammad, bukankah engkau yang meyakinkan kepada kita, yang mengaku bahwa engkau adalah nabi yang menghendaki kebaikan, yang menghendaki islah? Look what you have done. Kamu potong pohon, kamu bakar. Bukankah kamu yang mengklaim bahwa kamu adalah seorang nabi yang tidak ada lain kecuali engkau harapkan islah, kebaikan? Afaminas silah harkus sajar wa qat'un nakhl. Apakah kebaikan itu membakar pohon dan membakar pohon-pohon dan memotong pohon kurma? Wa hal wajadta fi ma anzalallahu 'alaika ibahatal fasad fil ardh. Apakah engkau temukan di dalam Al-Qur'an, di dalam wahyu yang Allah turunkan kepadamu, kebolehan untuk berbuat kerusakan di bumi? Wah, keren ini orang Yahudi. Ya. Jadi, dia provokatif, dilawan. Strategi Nabi ini, kan ini satu-satunya cara sebenarnya yang bisa dipilih. Andai masih ada cara yang lain untuk bisa mengalahkan Bani Nadir, mungkin akan ditempuh oleh Rasulullah SAW. Tapi ini tidak ada lagi. Itu yang ada di pikiran Nabi. Dan menarik, orang Yahudi, kalau yang dilawan ini bukan Rasulullah, ya dia dibilangin begitu, tidak peduli. Ya, memang urusan mau apa kamu? Ya, sebagaimana Amerika Serikat yang menghancurkan, bilang aja ini casualties, ya, dan seterusnya, ya, Irak dan segala macamnya. Misalnya ini enggak, Rasul dibombardir dengan pertanyaan yang menghancurkan kredibilitas dia. Ini dahsyatnya orang Yahudi, karena kalau Nabi kena makan dan para sahabat nanti juga ragu dan itu akan merusakkan pasukan, makin kalah umat Islam. Karena itu menarik argumentasinya orang Yahudi. Ya Muhammad, alasta taz'umu annaka nabiyyun turidul islah. Ya, kata dia, afamanis silah harkus sajar wa qat'un nakhl wa hal wajadta fi ma anzalallahu 'alaik ibahatal fasad fil ardh. Sekarang ganti siapa yang merasa berat? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk juga siapa? Orang-orang mukmin. Orang mukmin mulai mikir, oh iya ya, ya. Dan sekarang orang mukmin mulai kebingungan. Terjadi perbedaan pendapat kemudian. Sebagian menyatakan orang mukmin, la taqta'u mimma afa Allahu alaina. Jangan kamu tebang. Bukankah nanti itu kalau kamu biarkan, kalau Allah berikan kemenangan kepada kita, dia akan bisa menjadi hartanya orang Islam. Ya. Terus yang satu bilang, enggak, tebang saja. Wong Nabi kok yang menyuruh. Ya, turunlah ayat ini kemudian. Turun ayat ini. Jadi ayat ini awalnya dari tindakan sahabat yang diberitahu oleh Rasulullah SAW, yang juga kemudian melahirkan polemik juga. Allah kemudian menyatakan, ma qata'tum, apa saja yang kalian tebang, min lilatin, dari pohon-pohon kurma itu, atau kalian tidak tebang, kamu biarkan tetap pohon itu berdiri tegak di atas
pokoknya, di atas akarnya, itu semuanya fabi idznillah, maka semuanya diizinkan oleh Allah. Itu by the permission of Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, waliyukhziyal fasiqin, waliyukhziyal fasiqin. Oke, kita lihat sekarang ya. Saya skip saja, ini menariknya ya. Jadi orang Arab itu menarik kalau kita baca riwayat yang lebih dalam. Setelah begitu itu tukang syair Yahudi bersyair. Orang Arab dulu kalaupun perang itu pakai syair. Masih bikin poetry, itu yang menarik ya. Jadi alasna warisna kitabal hakim ala ahdi Musa walam nasdif wa antum ri'aun li syai'in najaf bisahlin tihamata wal akhyaf, dan seterusnya ya. Nanti saya kirimkan saja biar bisa sebagai tambahan tadabbur. Oke. Summa innal muslimina jalla fi suduri ma fa'alu. Ya. Maka orang-orang muslim jalla wajilat, ya, menjadi ragu-ragu dalam hatinya, kemudian bergerak gimana ini apa saya yang sudah kita lakukan ini. Faqala ba'dum hadza fasad, iya ya, saya telah berbuat kerusakan ini, karena termakan oleh kata-katanya orang Yahudi tadi. Wa qala akhir minhum, Umar bin Khattab menyatakan, enggak, mimma yajzillahu bi'ada'ahu wa yansuru awliya'ahu. Kata Umar, enggak, ngawur aja kamu ini. Ini sudah sesuatu yang dibolehkan oleh Allah SWT. Ini nanti akan dibalas oleh Allah SWT. Ini balasan yang diberikan Allah kepada musuh-musuh mereka. Dan Allah akan menolong para kekasih-kekasihnya. Ya. Dan di tengah perbedaan pendapat para sahabat itu, yang ragu-ragu, ya, ini bukan karena apa? Karena nampaknya juga benar omongannya orang Yahudi, karena menggunakan dalil-dalil dalam Al-Quranul Karim. Ya. Maka mereka bertanya ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah, hal lana fima qata'na min ajrin. Apakah kami yang telah memotong pohon kurma itu ada pahalanya ya Rasulullah? Wa hal alaina fima tarakna min wizrin. Atau, kata dia, atau kami dapat dosa ya Rasulullah karena kami membiarkannya. Fasyaqqa dzalika 'alan nabi, dan kemudian turunlah ayat ini. Ayat ini. Itu menjadi background ayat ini. Kesimpulan para mufassir, fihi dalilun ala anna kulla mujtahid musib. Inilah dalil bahwa setiap orang yang berijtihad, kalau memang dia layak untuk berijtihad, ya, sudah tahu ilmunya, caranya, itu semuanya benar. Kalaupun dia salah, dia tetap mendapatkan pahala di sisi Allah. Di sisi Allah itu idza izdahadal hakim, ya, jika hakim itu berijtihad dan kalau dia salah maka pahalanya satu. Jika hakim itu berijtihad dan benar, maka dia pahalanya dua. Ayat ini menunjukkan kebolehan di dalam ijtihad. Oke. Pertanyaannya sekarang, bukankah di dalam aturan Islam kalau berperang itu tidak boleh menebang pohon dan segala macamnya? Nah, ini seringkali kita melihat bahwa tindakan Nabi itu kita anggap sebagai tindakan sendiri. Ya, padahal tadi dianggap apa? Sebelum ayat ini apa? Wa may yushaqillah wa rasulah. Kalau kita taat kepada Nabi, itu sesungguhnya hakikatnya kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini menjadi penjelasan lebih detail dari kalimat itu. Ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul sesungguhnya sama dengan ketaatan kepada Allah. Karena itu saat Rasulullah SAW memerintahkan untuk menebang sebagian, ya, karena bukan untuk menghancurkan sebenarnya Rasulullah. Ini strategi perang agar memunculkan rasa takut, agar memunculkan rasa dan yang kemudian membuat orang-orang Yahudi turun dari bentengnya. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan tidak banyak, ya. Hanya untuk menimbulkan rasa takut, itu tujuannya. Dan Rasul melakukan itu bukan atas nafsunya. Karena itu ada kalimat fabi idznillah. Itu sudah dengan izin Allah SWT. Bahwa yang menyuruh menebang, yang menyuruh ngapain? Membakar, itu atas izin Allah SWT. Artinya tidak ada yang dilarang, yang dilanggar oleh Rasulullah SAW dari hukum asal dalam peperangan. Itu untuk menunjukkan bahwa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tindakan Nabi itu semua didasarkan atas wahyu. Bukan hanya sekedar keinginan pribadi Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu nanti Allah menyatakan ma qata'tum, apa saja yang kamu telah tebang, ya, min linatin, dari pohon kurma itu, au taraktumuha, atau kamu biarkan, dari kamu tebang, ya, ala usuliha, di atas pokoknya, fa biidznillah, itu semuanya diizini oleh Allah SWT. Semuanya oke. Yang kamu tebang, yang kamu tidak tebang, itu semuanya bagian dari syariahnya Allah SWT. Bagian dari syariahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nanti yang menarik, ini kalau ditarik bisa menjadi hukum, sesuatu yang secara rumus awalnya atau secara general tidak boleh, tapi in certain cases dia boleh. Dia boleh jika memang tidak ada peluang lain yang lagi. Karena singkatnya mendatangkan maslahah yang lebih besar itu harus didahulukan, ya, daripada mendapatkan mudarat, ya. Jadi jalbul masalih muqaddamun ala darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, ya. Menghilangkan keburukan itu jauh harus lebih diutamakan daripada mendatangkan kebaikan. Mendatangkan kebaikannya apa? Menjaga, tidak memotong, ya. Tapi kalau begitu akan muncul keburukan-keburukan yang lebih besar, ya. Umat Islam bisa kalah dan segala macam, karena itu darul mafasid, menghilangkan mafsadah, ya, kejelekan-kejelekan harus didahulukan. Karena itu diperkenankan dalam aturan agama, tetapi dengan batasan-batasan tertentu, ya. Kalau kita ambil riwayat hanya 6 kurma, pohon kurma dan segala macamnya. Karena tujuannya untuk melakukan tadhaif, ya, penghinaan atau pemberian rasa diinstal rasa takut dalam hati mereka. Oke. Yang kedua, asbab nuzulnya karena khurujun nabi ilaihim fi rabiul awal as-sana rabi'ah wa tahassanu minhu. Ini sudah kita jelaskan kemarin, ya. Enggak usahlah, ini sudah jadi case-nya sama, ya, cerita bagaimana Abdullah bin Ubay bin Salul kemudian memberikan janji palsu kepada Bani Nadir yang nanti ujungnya mereka juga tidak menunjukkan keseriusan janjinya, ya. Oke. Sekarang kita masuk ke linah, min linatin. Ma qata'tum min linatin. Apa saja yang kalian potong min linatin, dari linah. Linah minimal ada 5 pendapat di kalangan para ulama. Yang pertama, an-nakhlah min ayil asnaf. Pohon kurma dari jenis apapun. Pokoknya semua pohon kurma disebut dengan linah. Yang kedua, kiramun nakhl, pohon kurma yang paling keren. Jadi kalau ada pohon kurma yang keren namanya linah. Yang ketiga, al-ajwa khassah, dan menyatakan linah itu hanyalah kurma ajwa. Kurma yang tidak tinggi-tinggi itu, yang buahnya agak hitam, ya. Atau analina al-fasilah. Maksudnya kurma masih kecil itu loh, yang seperti tunas, ya. Itu namanya lina. Ada yang menyatakan lina adalah jam'ul asjar, ya, apa sajalah pohon-pohonnya dan segala macamnya. Wallahu a'lam. Atau ada yang lain, lina adalah semua jenis pohon kurma kecuali pohon kurma ajwa. Wallahu a'lam. Tapi Allah ingin menunjukkan kurma itu dengan kata lina. Yang menarik, linah itu dari kata ini muncul kata layyin, ya, atau lembut, atau misalnya Quran menggunakan lintalahum misalnya dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Nabi lembut kepada para sahabatnya yang tidak nurut sama Nabi di perang Uhud, namanya lin. Dan kalau kita lihat kurma itu ya gitu, lembut. Begitu kita makan dia lembut, karena itu disebut dengan linah. Wallahu a'lam. Oke, itu linah. Oke, sekarang hikmahnya adalah terakhir ini, ya. Annama qata'u minan nakhl uridu bihi maslahah ilja'il adu ilal istislam. Kata Imam Qurtubi, harus dipotong, aku harus memotong pohon kurma atau bakar pohon kurma karena maslahah, lagi-lagi ilja'al adu ilal istislam. Harapannya adalah agar mereka surrender, agar mereka istislam. Begitu mereka melihat apa yang dilakukan oleh orang Islam, udahlah hancur kita. Wis mending kita mengaku kalah saja. Itu yang pertama, istislam.
harapannya. Dan ini semuanya namanya maslahah, kebaikan. Jadi melakukan sesuatu yang ditujukan untuk menghasilkan kebaikan. Satu, istislam. Yang kedua, ar-ru'b, agar takut mereka. Agar memunculkan rasa takut. Menaruh rasa ketakutan fi qulubihim, di hati mereka. Ya, wa idlalihim bi ayyara akrama amrihim urdatan lil itila bi aidil muslimin. Karena mereka penghinaan kepada mereka, karena mereka melihat harta benda mereka ya sekarang berada dalam kekuasaan orang-orang Islam. Wa annama ubkiyalam bila ila akhilihi. Jadi tujuannya itu. Ya, tujuannya hal tersebut. Fi ma fa'allahu ala fakana min kila walikum maslahatun fata'arud al maslahatani wa kana humullahu ta'ala muslimin wa tasarruf fi wujil maslahat yakunu tabi'an ila usalah faja'allahu al-qat'a wal ibqa. Dan seterusnya bagi orang mukmin tentu saja tidak semua ditebang, tidak semua dibakar, itu karena bagian dari strategi, karena ujungnya nanti harapannya tanaman-tanaman atau pohon atau kebun itu tetap nanti bisa diambil alih orang Islam dan menjadi natural resource yang akan menguatkan orang-orang Islam. Itulah yang dijelaskan oleh Imam Qurtubi kenapa kemudian ada peristiwa pemotongan pohon ya atau kurma. Ma qata'tum min linatin fa biidznillah ya, kata gimana tadi? Sebentar. Ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa biidznillah liyukhziyal fasiqin. Jadi kalau kita ada beberapa poin di sini yang harus kita pikirkan bahwa taat kepada Rasul itu sama dengan taat kepada Allah. Ini penting. Karena ada aliran yang misalnya ya ada tokoh di dunia yang cukup menarik sebenarnya buku-bukunya, Rasyad Khalifah ya, Rasyad Khalifah. Khalifah kayaknya Khalifah atau saya lupa, yang banyak mengarang tentang mukjizat Al-Quran dalam angka-angka, ini termasuk orang yang dikenal dengan ingkarus sunnah. Ingkarus sunnah. Dia tidak mau sunnah. Bagi dia cukup Al-Quranul Karim. Bagi dia cukup Al-Quranul Karim. Dan dia dengan argumentasi berbagai macam ya, sayangnya. Ini contoh penyelewengan ya. Nah, dalam agama itu tidak bisa kayak begitu. Ya, bahwa taat kepada Rasul itu nilainya sama dengan taat kepada Allah SWT. Jadi tidak ada tempat ingkarus sunnah itu. Lawang apa yang diucapkan oleh Nabi, keputusan Nabi dan segala macam itu semuanya sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, Nabi bertindak itu sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Nabi bertindak itu sesuai dengan wahyu. Ya, itu poinnya. Itu poinnya, sehingga tidak ada ruang bagi ingkarus sunnah di dalam akidah yang benar. Di dalam akidah yang benar. Itu poin pertama ya. Jadi yang pertama. Yang kedua, ijtihad kalaupun salah, ya, ijtihad itu harus dihormati. Dan tetap semuanya bernilai pahala. Oke. Asalkan yang ijtihad itu benar-benar mujtahid mutlak. Kita semuanya enggak boleh. Kenapa? Karena kita enggak punya ilmunya. Dalam bahasa fikih nanti orang yang berijtihad itu adalah orang yang sudah levelnya mujtahid mutlak. Ya, seperti Imam Syafi'i dan segala macamnya. Untuk konteks kebutuhan zaman sekarang, karena zamannya sudah berkembang, pengetahuan manusia makin limited, sehingga kita melakukan ijtihad kolektif dalam bentuk misalnya Darul Ifta, ya, rumah fatwa atau lembaga fatwa dan seterusnya. Ijtihadnya ijtihad kolektif, ya, karena kelemahan. Nah, ijtihad kalau itu didasarkan atas ilmu, betapapun hasilnya, kita harus respect dan kita harus hormati itu. Itu penting ya. Ini salah satu akhlak kita yang dianjurkan dalam agama ini. Kita harus respect. Ya. Itu penting, ijtihad harus dihormati. Kenapa? Kalaupun salah dia dapat pahala. Semuanya harus benar.
Itu semuanya harus dibenarkan karena kalaupun salah dalam ijtihad hasilnya salah, dia tetap dapat pahala 1. Karena itu jangan menyalahkan orang yang berijtihad, asalkan ijtihadnya dengan benar, dengan standar ilmu yang benar dan segala macamnya. Itu poin kedua yang harus kita lihat. Dalam ini, misalnya ini ijtihadnya Rasulullah SAW, yaitu ijtihad untuk menebang dan membakar sebagian pohon kurma. Karena itu tetap itu kalimatnya menggunakan di dalam Al-Quran disebut fabi idznillah. Ini kesatuan, jadi taat sama Nabi itu sama dengan taat kepada Allah SWT, karena ada kalimat apa? Fabi idznillah, dengan izin Allah, izin Allah. Maksudnya tindakan Nabi, keputusan Nabi itu semuanya dalam sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selalu karena tindakan Nabi itu ada tindakan Nabi itu dibimbing wahyu, Nabi itu dibimbing oleh wahyu, dibimbing oleh wahyu, ya, yang tidak kemungkinan salah. Karena itu tindakan Nabi selalu juga punya tujuan yang lain, ya, yang pasti untuk kebaikan, ya. Misalnya bagi orang mukmin yang dilakukan itu misalnya untuk menghadirkan tadi itu rasa takut, ya, sebagaimana yang kita diskusikan barusan, menghadirkan rasa takut, menghasilkan kemenangan buat orang Islam dan segala macamnya. Tapi terlebih dari situ tujuan yang lain dijelaskan oleh Al-Quran, waliyukhziyal fasiqin, untuk menghadirkan hizyun, kehinaan, ya, kesedihan, kehinaan bagi siapa? Al-fasiqin. Kita pernah bahas fasiqin dulu, ya. Kalau secara istilah teknis biasanya orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Fuwaisik. Jadi kalau ada dulu, kalau masih ingat waktu kita bahas tikus, ya, yang keluar dari lubangnya namanya fuwaisik, ya. Kalau dia masih ada di lubang, dia tidak akan bikin kerusakan apapun. Tapi begitu dia keluar dari lubangnya, ya, maka dia akan bikin kerusakan kemana-mana. Ya, karena bikin makan makanan lah dan segala macamnya lah. Karena itu disebut dengan fuwaisik, ya, disebut dengan fuwaisik, atau tindakan yang melanggar aturan, tindakan segala perbuatan yang melanggar aturan Allah SWT namanya fasik. Kalau semakin banyak dia lakukan, maka dia menjadi isim fa'il, the doer, al-fasiqin, seperti al-mu'minin, ya, al-muhsinin, al-fasiqin, orang yang fasik, yang terus-menerus melakukan maksiat kepada Allah SWT. Sekarang kita lihat hubungannya antara fasik dengan syaku tadi. Dia pecah, dia tinggalkan Allah, pelan-pelan kemudian dia melakukan perbuatan maksiat sampai dia benci. Namanya fasik. Orang fasik akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang fasik akan dihinakan. Pada konteks ini siapa orang fasik? Banu Nadhir. Pada konteks ini kalau ingin tahu orang fasik, ya Bani Nadhir itu. Bani Nadhir. Pertanyaan saya sekarang, apakah Bani Nadhir dihinakan? Benar. Bani Nadhir khizyun. Dihinakan. Dia harus keluar berombong-rombongan, bawa segala macamnya. Itu penghinaan sebenarnya. Waliyukhziyal fasiqin. Yang menarik, Allah menyatakan khizyun, ya, atau penghinaan kepada orang kafir itu dikaitkan dengan pemotongan pohon kurma. Karena seakan-akan dia punya korelasi. Ya, karena pemotongan, mereka ketakutan. Kemudian dia turun, negosiasi, dan akhirnya memutuskan untuk bisa keluar dari Madinah. Karena itu disebut dengan khizyun, kehinaan. Ya, itu untuk sementara, Kak. Kita lanjutkan mungkin ayat ke-6 dan seterusnya di pertemuan mendatang. Sudah 8.37. Ya, Doktor. Mau sarapan, Kak? Lapar, ya. Silakan. Nak tanya Doktor satu perkara yang sangat penting tadi. Okey, ya. Tapi tak apa Doktor, insya-Allah next time kita akan adakan diskusi tu. Okay. Dan Kak Ha tahu mungkin apa yang Kak Ha
akan tanyakan tu mungkin makan masa untuk doktor jelaskan. So Wan dah tak ada so siapa ganti Wan? Oke, untuk saya rasa itu Kak ya. Kalau ada pertanyaan yang butuh diskusi dan klarifikasi, kita diskusikan in the next meeting. We going to discuss it further. Jadi untuk sementara itu saja yang dari saya. Nanti saya kirimkan yang note ini ke KH untuk bisa didiskusikan lebih jauh habis ini, sehingga minggu depan kita sudah bisa masuk ke hukum fact ya, dan seterusnya sampai ke janji. Kita akan belajar tentang janji ya, dan konsep orang munafik serta setan yang dipersamakan, janjinya orang munafik dengan setan. Itu poin yang akan kita diskusikan di pertemuan mendatang. Berikutnya terakhir baru kita bicara tentang muttaqin, terus tentang Quran, baru karena di ayat yang terakhir yang 23-24 sudah kita bahas dalam bentuk kajian Asmaul Husna. Demikian mungkin Kak H untuk kali ini. Saya mohon maaf, undur diri dulu. Semoga ada manfaatnya. Hadanallahu iyyakum ajma'in wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsira doktor. Ya, InsyaAllah. Ya. Okey, sahabat-sahabat, alhamdulillah rasanya Wan ada urusan terpaksa tinggalkan kita. Jadi terima kasih sekali lagi, jazakumullah khairan katsira di atas kebersamaan sahabat-sahabat yang tentu sekali kita sama-sama dapat manfaat yang sangat besar daripada perkongsian doktor pada pagi ini. Dan kita jumpa lagi insya-Allah untuk sesi-sesi akan datang. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak.